Oke guys, jadi dalam waktu dekat ini Jeffrey dan tim The Aquatic Freak akan datang ke Pekanbaru untuk melakukan sedikit penyesuaian di hardscape Megatank kita ini. Kalau kalian ingat saat gua mengganti substrate Megatank ini, bagian tengah ini kayunya banyak yang keinjak-injak, patah-patah, dan ya singkat cerita hancur lah. Nah, sekarang ini gua hanya menumpuk dengan batu-batu yang ada ala-ala gua doang. Jadi ya kelihatannya seperti ini. Nah, di bagian tengah ini nanti harus dirapikan supaya kelihatannya lebih oke lah gitu kan. Dan yang kedua, di bagian sini, ini hardscape-nya agak, tanda kutip ya, agak sedikit rame. Dan ini mau gua sederhanakan. Karena ikan-ikan gua, ikan-ikan dasar gua, itu makin lama makin besar dan mereka butuh space ini. Seperti yang mungkin kalian tahu, hardscape di Megatank ini hanya untuk pemanis. Karena ada orang yang menggunakan hardscape sebagai objek utamanya, kemudian dikasih tanaman seperti aquascape, dan ikan yang dipilih untuk penghuninya itu sebagai pelengkap. Kalau ikan yang nggak cocok ya ikannya keluar gitu kan. Sedangkan untuk konsep Megatank gua ini, hardscape hanya pemanis. Dan fokus utamanya, objek utamanya adalah ikan-ikan yang ada di sini. Jadi kalau ada yang nggak sesuai hardscape-nya, ya hardscape-nya yang keluar. Ini menggunakan substrate, bersihinnya gimana? Gua nggak perlu ngebersihin. Karena pertama, substrate ini itu cuma ketebalannya kayaknya cuma 1-2 jari lah. Tipis-tipis doang dia. Nah, kalian bisa lihat, ini yang hijau-hijau nih. Kalau kalian lihat ada yang hijau-hijau batunya. Itu adalah batu atau substrate yang versi pertama. Waktu gua mengganti substrate dengan batu yang sekarang ini, dengan gravel Sungai Kampar, itu sebenarnya yang hijau-hijau itu udah ketimbun guys. Udah ketimbun dengan substrate yang baru. Tapi sekarang kalian lihat substrate yang hijau-hijau itu mulai bermunculan. Artinya ikan-ikan dasar gua seperti ikan pari, oksidoras, dan kayaknya dua itu doang sih yang suka ngegrecokin substrate ya. Jadi itu muncul karena yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Karena sekali lagi substrate cuma sejari atau 2 jari. Sehingga kalaupun ada kotoran mengendap di sana, saat digrecokin sama ikan-ikan dasar gua, ya kotorannya ngangkat. Nggak usah kotoran, batu aja yang udah gua timbun ngangkat gitu kan, apalagi kotoran. Karena untuk dimensi seperti ini, kalau kita mau gravel vakum, ya nggak make sense sih gitu. Jadi emang kita harus menggunakan alam untuk melawan alam gitu. Dalam arti gua menggunakan ikan yang emang hobinya ngacak-ngacak bawah, untuk mengacak-ngacak substrate ini, gravel ini, sehingga kotoran yang mengendap bisa terangkat. Walaupun gue akui tidak semuanya, minimal porsinya udah pasti banyak yang terangkat sama mereka. Nah, kemudian untuk sekedar info nih, ini sebenarnya masih banyak ikan nila yang ngumpet di bawah hardscape ini. Prediksi gue sekitar 30-40 ekor nggak kemana, karena cukup sering gue lihat mereka keluar. Tapi yang gue rasa nih, yang masih bertahan itu yang pinter-pinter. Soalnya yang blow on pasti enak-enak aja keluar dan langsung kena sikat kan sama ikan-ikan yang ada di sini. Sedangkan yang jago nih, yang pinter dia, nah, tuh ngumpet-ngumpet di bawah hardscape ini. Pokoknya setiap ada makanan yang puih-puih apa serpihan-serpihan makanan yang jatuh di bawah itu dimakan sama mereka. Oke, jadi video ini sebenarnya lebih untuk penjelasan singkat karena banyak kawan-kawan yang baru berdatang dari luar negeri dan mereka bertanya, itu gimana ada hardscape, ada substrate, dan ikan yang dipelihara di Megatank juga ikan-ikan berukuran monster, di mana kotorannya pun juga nggak main-main. Jadi ini lebih ke video menjawab pertanyaan kawan-kawan yang baru bergabung. Jadi ya mungkin itu aja video gue kali ini dan see you guys in my next video. Bye-bye.